Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Balik lagi di channelnya Destinasi Adi. Udah lama banget kayaknya nggak upload video. Semenjak masa karantina atau dirumahkan karena COVID-19 ini, saya jadi sering banget nongkrong di atas genteng. Selain buat berjemur, ya menikmati sore kayak gini gitu kan. Jadi ketika tidak bisa melihat sunset di alam, ya setidaknya bisa lihat sunset di atas genteng. Kita sama-sama berdoa pandemi ini segera berakhir, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadapi wabah ini ya. Dan mudah-mudahan para tenaga medis diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi positif virus ini. Ya, sore ini atau di video kali ini saya mau cerita tentang jadi waktu jalan-jalan ke Jepang kemarin banyak yang nanya terkait gimana sih persiapannya gitu kan, karena bener-bener sendiri, bener-bener gak pakai travel agent juga, jadi semua diurus sendiri gitu, dari mulai visa sampai di sana, selama di sana juga sendiri. Nah, jadi terkait ke Jepang ini sebenarnya awalnya itu nggak ada rencana yang matang gitu buat saya tahun ini harus ke Jepang atau bulan ini harus ke Jepang gitu kan. Jadi sejak tahun 2013 atau 2014 itu setiap tahun saya selalu punya project gitu, punya project pribadi tahunan, terutama karena saya senangnya di traveling ya, projectnya berhubungan sama traveling gitu. Seperti pada tahun 2014 waktu itu projectnya mendaki Gunung Semeru ke Mahameru. Kemudian 2015 itu sempat tidak ada project sih karena sibuk terkait kuliah. Tahun 2015 proyeknya waktu itu mendaki Rinjani. Kemudian 2017 itu berkunjung ke Indonesia Timur. Kemudian tahun 2018 juga proyeknya waktu itu ke Indonesia Timur. Nah, 2019 ini sebetulnya proyeknya itu proyek tahunannya saya dibikin per bulan. Jadi per bulan atau setiap bulan saya harus melakukan perjalanan gitu. Nah, jadi kenapa ke Jepang? Waktu itu sempat kepikiran sebenarnya di awal tahun 2019 itu kok pengen ya pergi ke atau jalan-jalan ke luar negeri gitu, dan negara yang pertama kali kepikiran ya Jepang gitu kan. Karena buat saya Jepang itu negara yang menarik gitu buat dikunjungi, secara kebudayaan juga menarik, tempat wisatanya juga menarik gitu kan. Kemudian banyak hal lah yang mungkin banyak orang juga tertarik gitu untuk berkunjung ke Jepang. Jadi sebenarnya waktu ke Jepang itu ya tidak matang-matang banget gitu rencananya gitu. Nah, jadi iseng waktu itu buka-buka situs travel kan, jadi lagi nyari-nyari tiket gitu kan,
tiba-tiba ada promo. Waktu itu langsung spontan langsung ngecek Jakarta Jepang berapa. Ternyata harganya oke nih gitu, harinya oke. Akhirnya malam itu juga saya langsung booking gitu. Nah, oke. Ini lagi hujan di belakang saya. Nah, balik lagi untuk persiapannya sendiri ke Jepang waktu itu tidak terlalu tidak terlalu fokus juga sih sebenarnya. Jadi ya nyambi aja gitu kan. Karena waktu itu saya beli tiket hamin 4 bulan keberangkatan, waktu itu udah pesan tiket. Jadi punya spare waktu yang cukup lama buat persiapan gitu kan. Nah, terkait persiapannya sendiri, yang pertama banget kalau saya itu kita harus tentuin dulu terkait rencana perjalanannya. Kita mau pergi berapa lama di sana, tempat atau kota yang mau dituju itu kemana aja, karena nanti itu akan berpengaruh ke destinasi wisata yang akan kita tuju gitu. Dari hasil itu sudah ada itinerary mau berapa hari di sana, kemudian mau pergi kemana aja. Nah, baru dari sana kita bisa langsung bikin detailnya gitu. Yang pertama misalkan penginapan. Jadi ketika kita udah tahu mau menuju kemana di sana, mau kemana saja, jadi kita bisa menentukan, oh hari pertama, kedua, ketiga kita nginep di sini. Hari selanjutnya menginap di kota ini, hari selanjutnya menginap di kota ini. Jadi kita bisa langsung menentukan harus menginap di hotel mana gitu. Nah, penting sih kenapa harus booking dari Indonesia ya. Yang pertama ya kita jadi tenang aja nyampe sana langsung tinggal langsung check in gitu. Tapi waktu itu kayak kejadian saya waktu di Jepang itu sempat ketinggalan kereta. Ya, waktu mau ke Sapporo itu harusnya berangkat malam dari Tokyo, cuman telat, jadi saya tidak bisa berangkat malam itu. Mau tidak mau kan saya harus menginap dan saya tidak memesan penginapan untuk malam itu. Ya sempat juga saya booking secara dadakan gitu di sana. Kita bisa booking di sana juga bisa, cuman alangkah lebih baik, lebih tenang gitu ya, kita sudah booking dari Jakarta gitu. Nah, setelah kita punya itinerary, kita mengurus visa. Nah, untuk mengurus visa ke Jepang itu sebenarnya gampang banget, nggak sulit. Kemarin pengalaman saya itu cukup mudah. Yang penting persyaratannya lengkap, gitu kan. Nah, buat persyaratannya bisa dicek langsung di halaman website Kedutaan Besar Jepang, atau nanti saya tulis link-linknya di bawah. Nah, lengkapi persyaratannya dan datang pagi-pagi gitu. Kalau nggak salah itu bukanya jam 9, tempatnya itu di Lotte Shopping Avenue itu di Jakarta Selatan. Jadi datang pagi-pagi supaya kita dapat antrean lebih awal gitu, karena waktu itu juga lumayan lama ngantrinya, sekitar 2 jam. Masukkan aplikasinya, nanti kita dipanggil untuk sebenarnya bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol aja sih sama petugas di sana gitu kan. Nah, itu ya. Nah, terkait tiket bisa dipesan di mana aja sebenarnya kan gampang gitu sekarang, bisa cek di Traveloka, di Tokopedia, di tiket.com, itu banyak banget. Nah, dan buat teman-teman ke Jepang itu salah satu negara yang banyak banget promonya gitu. Jadi ya bisa dipilih di platform apa saja kita mau pesan tiket. Nah, kemudian transportasi di sana ya. Nah, waktu itu karena saya ke Jepang itu mau keliling, jadi saya pesen JR Pass, Japan Rail Pass. Nah, dengan JR Pass itu kita bisa sesuka hati gitu, kita bisa bebas menggunakan kereta Shinkansen, kereta yang dibawa perusahaan JR, bus yang di bawah perusahaan JR itu selama 7 hari. Jadi paket itu ada yang 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Jadi disesuaikan tergantung berapa lama kita tinggal di sana gitu. Nah, waktu itu saya pilih yang 7 hari karena cuma 12 hari di Jepang. Nah, tipsnya, ya buat kalian yang mau keliling Jepang, misalnya kemarin saya ke Tokyo, dari Tokyo ke Kyoto, kemudian lanjut ke Osaka, dari Osaka ke Nagoya, dari Nagoya sampai ke Sapporo, itu dengan JR Pass gitu. Jadi kita cukup sekali bayar, kita bisa menggunakan kereta-kereta itu sebebas mungkin gitu. Mau tiap hari, mau sejam sekali juga, ya nggak apa-apa. Kenapa saya merekomendasikan JR Pass? Itu lebih murah dibanding kita beli tiket satuan. Misalnya dari Tokyo ke Kyoto kita beli tiket, ntar dari Kyoto beli tiket lagi. Selain ribet, mahal juga gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau mau yang simple, misal teman-teman mau di Tokyo aja, itu bisa beli yang namanya Tokyo Subway Pass.
dari Indonesia. Jadi nanti ketika sampai Bandara Narita itu tinggal ditukar aja vouchernya menjadi tiket. Nah, sama Tokyo Subway Fest juga sistemnya seperti JR Pass gitu. Jadi kita bisa naik kereta dan subway di Tokyo. Itu area Tokyo itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Atau bisa beli yang namanya IC card, ada Pasmo sama Suica kalau nggak salah. Nah, gunanya selain buat naik kereta atau naik bus, Suica IC card juga kita bisa beli buat di vending machine atau di toko-toko convenience store gitu kan. Jadi buat belanja kita bisa bayarnya pakai IC card, cashless lah gitu selama di sana. Ngomongin cashless ya, kalau selama di sana kekurangan uang yen gitu kan. Jadi misalnya dari Indonesia nggak bawa banyak yen, nah tenang aja, kita di sana bisa narik uang, ngambil uangnya di banknya Sevel Bank ya. Jadi nggak usah khawatir ketika kalian kekurangan uang gitu kan. Terkait internet, nah waktu internet saya pakai modem, jadi pesan modem dari Jakarta sampai sana tinggal aktifin modemnya langsung connect internet gitu. Ini lebih murah apalagi ketika kita jalan-jalannya banyakan kelompok, jadi satu modem itu bisa connectin 5 device. Nah, selain modem, teman-teman juga bisa beli SIM card di sana, cuman harganya cukup lumayan mahal sih gitu. Cuman keuntungannya ketika kita beli SIM card di Jepang atau SIM card Jepang, kita bisa telepon dengan nomor Jepang. Jadi bisa nelfon polisi nomor polisi di sana gitu ketika terjadi keadaan darurat gitu. Kemudian tiket wisata. Kemarin kan saya cobain 2 theme park yang ada di Jepang, yaitu Tokyo Disney Sea sama ke Universal Studio Jepang. Nah, waktu itu saya beli tiketnya dari Jakarta. Sampai Jepang saya tinggal scan QR code-nya aja. Jadi bisa langsung masuk ke wahana tanpa harus antri beli tiket di sana. Jadi kalau yang mau masuk ke Tokyo Disney Sea atau Disneyland, mau ke Universal Studio Jepang, itu lebih baik kita beli dari Indonesia. Jadi nyampe sana tinggal ditukar, tinggal masuk, nggak harus ngantri-antri. Nanti kalau yang mau lihat contoh itinerary-nya, nanti saya coba liatin di akhir video ya. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan di share apabila video ini menarik. Buat yang mau lihat nanti video di Jepang, saya kemana aja di Jepang, berkunjung kemana aja, ngapain aja, makan apa aja, nanti bisa dilihat setelah video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa ditonton video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.